Takutkan waktu itu hanyalah binatang buas. Tidak ada pikiran lainnya. Tiba-tiba saya mendengar langkah kaki, kira-kira berjumlah 2 orang. Saya berkata dalam hati, Alhamdulillah, akhirnya ada orang. Saya bergegas keluar untuk menyapa mereka. Ternyata saya salah. Tidak ada orang di sekitar cadas. Saya kembali dalam tenda dan bersikir. Saya melihat jam di HP menunjukkan pukul 12.00. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi di channel Mahasiswa Siluman, yang kali ini kita akan menceritakan pengalaman mendaki dari salah seorang subscriber Mahasiswa Siluman bernama Duta, yang mengirimkan ceritanya melalui email. BTW, gunung manakah yang pertama kalian daki? Biasanya pendakian pertama itu merupakan seleksi. Apakah akan ketagihan? Atau malah sebaliknya, dia akan kapok dan tidak mau mendaki lagi. Kalau admin sendiri, gunung yang pertama kali didaki adalah Gunung Papandayan, yang bisa disebut merupakan gunung termahal di Jawa Barat. Dan cerita kali ini merupakan pendakian pertama Duta, yang bakalan tidak akan pernah dia lupakan selama hidupnya. Karena dia mengalami banyak hal aneh, bahkan sampai ditempeli makhluk halus, yaitu genderuwo sampai di rumahnya. Lalu, apakah si Duta akan masih suka mendaki setelah mengalami hal tersebut? Kita langsung saja ke cerita. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ini adalah pengalaman pertamaku mendaki gunung. Setelah selesai sholat Jumat pada tanggal 19 Juni 2020, saya diajak sama teman saya untuk mendaki. Awalnya saya berpikir itu hanya bercanda, karena mereka tahu saya tidak suka hal yang merepotkan, mana mungkin mau mendaki. Tapi karena saya ingin mencari pengalaman, maka saya menyetujui tawaran mereka buat mendaki. Nama teman saya yang mengajak mendaki adalah Daren dan Farhan. Awalnya tujuan kita adalah Gunung Talang, karena saya meminta untuk menanjak yang medannya tidak terlalu sulit. Akhirnya kita beranggotakan 6 orang, siap untuk menanjak. Setelah menyiapkan logistik dan peralatan, serta sudah dapat izin orang tua, saya siap untuk berangkat. Tetapi di saat mau berangkat dari rumah, salah satu teman saya bilang begini, "Bagaimana kalau Singgalang aja kita naiknya? Di sana bagus dan sumber airnya banyak." Karena kita yang lain pemula dalam hal mendaki, kita hanya mengikuti kata teman saya yang satu ini. Karena dia bilang sudah 6 kali naik ke Gunung Singgalang. Singkat cerita, kita berangkat dari Padang pada hari itu pukul 11 malam. Sampai di kaki Gunung Singgalang, itu pukul 3 dini hari. Setelah mendaftar dan mengetahui larangan saat di Singgalang, kita sampailah di base camp. Hal aneh yang saya lihat pertama kali adalah di dekat tower, saya melihat wanita memakai baju putih. Mungkin waktu itu saya yang salah lihat. Lalu kita mendirikan tenda sambil makan, buat teh dan akhirnya tertidur. Pukul 10 pagi, kita siap untuk mendaki dan berdoa bersama agar diberi keselamatan oleh Allah hingga turun gunung. Karena melihat jalur pendakian, saya berpikir, apakah saya bisa melalui jalur ini? Karena medan yang begitu curam serta sempit sekali. Tapi saya optimis untuk bisa dan menikmati setiap perjalanan yang ada. Setelah beberapa kali istirahat, karena saya tidak terbiasa berjalan jauh, kita berhasil melewati shelter 1. Dan sesampainya di shelter 2, kami pun istirahat kembali. Saya memasak dan membuat kopi. Di shelter 2 saya menjumpai banyak pendaki lain yang juga sedang naik. Kebetulan saat itu memang pas weekend. Singkat cerita, kita melanjutkan pendakian dan sampai juga di shelter 3. Di shelter 3, perjalanan menuju cadas terasa sangat panjang karena jujur saja, saya sangat lelah, cuaca berkabut dan gerimis. Saya juga bertemu pendaki dari Payakumbuh. Dia berkata juga perdana di sini. Dan mereka bilang, jika kita sampai ke atas,
berarti bisa mendaki ke Gunung Kerinci, karena medannya sama-sama terjal. Saya makin semangat untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya kita sampai di Cadas itu pukul 18.45. Cuaca hujan dan kabutnya tebal, sehingga beberapa kali pendaki lain termasuk kami menghentikan pendakian dan mendirikan tenda. Kita makan malam dan akhirnya pun tertidur karena kelelahan. Paginya kaki saya terasa sakit sekali digerakkan. Setelah sarapan, teman-teman lainnya berkata, "Gimana bang? Lanjut ke Telaga Dewi nggak?" Dan saya berkata, "Enggak, saya sampai di sini aja, karena nggak kuat lagi melanjutkan ke Telaga Dewi." Mereka juga bilang, "Kalau gitu, tinggal satu, ya tinggal semuanya, nggak ada yang pisah." Kemudian saya berkata kembali, "Kalau kalian mau lihat Telaga Dewi, lanjutkan aja, nggak apa-apa, saya di sini." Teman saya yang bernama Ejak berkata, "Kalau gitu kita lanjutkan ke atas, tapi cuman bawa kopi dan cemilan aja. Foto-foto terus turun lagi ke Cadas." Saya pun mengiyakan mereka. 1 jam setelah mereka melanjutkan pendakian, saya benar-benar sendiri di Cadas. Tidak ada satu orang pun. Saya menunggu di dalam tenda. Yang saya takutkan waktu itu hanyalah binatang buas. Tidak ada pikiran lainnya. Tiba-tiba saya mendengar langkah kaki, kira-kira berjumlah 2 orang. Saya berkata dalam hati, "Alhamdulillah, akhirnya ada orang." Saya bergegas keluar untuk menyapa mereka. Ternyata saya salah. Tidak ada orang di sekitar Cadas. Saya kembali dalam tenda dan bersikir. Saya melihat jam di HP menunjukkan pukul 12.00. Tidak lama kemudian, datang pendaki lainnya yang mau turun dan berhenti di depan tenda saya. Mereka beranggotakan 4 orang. Kita berbincang-bincang dan mereka bilang dari Riau. Mereka menceritakan pengalamannya saat mendaki. Kebetulan mereka mendaki malam. Kata mereka, di setiap berhenti, mereka seakan dilempar sesuatu. Dan mereka pun melanjutkan pendakian. Saya bertanya, "Pak, di saat turun, ada nggak ketemu teman saya dengan ciri-ciri begini?" Mereka jawab ada. Mereka tadi lagi siap-siap untuk turun. Saya bahagia mendengarnya. Tidak lama kemudian, mereka pamit untuk turun duluan. Dan kita pun berpisah. Saya kembali lagi sendiri di Cadas. Pukul 13.30, teman saya datang dan kita memutuskan untuk siap-siap untuk turun. Di perjalanan turun, kami terpisah menjadi 2 tim. 3 orang pertama, Ejak, Daren, dan Zul, turun duluan dengan tujuan bertemu di shelter 2 dan memasak. Di tim kedua ada saya, Farhan, dan Ferry. Saya di belakang karena kaki saya sangat sakit dibawa untuk berjalan. Dari sini saya merasakan hal aneh. Ketika di urutan paling belakang, saya merasa ada yang mengikuti. Akhirnya saya bilang ke Farhan untuk berada di belakang saya. Saya tidak memberitahu alasannya. Sesampai di shelter 2, kami istirahat dan bertemu pendaki lainnya. Ternyata, salah satu teman mereka, kakinya cedera dan tidak bisa berjalan. Mereka bilang kekurangan pencahayaan dan meminta untuk turun dengan kita bareng. Kita jalan duluan dan berhenti di shelter 1 karena azan maghrib dan menunggu tim yang anggotanya cedera tadi. Ketika azan, Ferry dan Ejak bermaksud mengambil air. 5 menit pergi, tiba-tiba mereka kembali dengan nafas yang terengah-engah. Mereka bilang, mereka menjumpai sesuatu. Dan ketika saya mendengar cerita mereka, saya melihat sosok hitam besar, mata warna merah, berjenggot hingga ke perut, berdiri di belakang pohon. Sosok itu terus melihat tim kami. Saya yang panik berusaha tenang dan bersikir. Sosok itu hilang di saat tim lain yang ditunggu datang. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan turun bersama. Hingga ada jalan bercabang. Aturannya, jalan normal yang mengikuti tiang itu lurus. Tapi anggota tim lain berkata, ambil kiri, karena jalurnya yang landai. Kasihan temannya yang gak bisa jalan. Setelah mengikuti kata-kata mereka, kita belok kiri. Tapi anehnya makin masuk ke hutan dan jalannya terus mendaki. Bahkan menjauhi cahaya rumah penduduk.
Kami pun heran dan bertanya, "Apa yakin jalannya ini?" Mereka pun ragu. Kita berhenti di suatu pohon yang sangat besar dan tidak ada daunnya. Teman saya yang bernama Farhan berkata, "Bisa pula ya tersesat di tanah sendiri." Seketika, saya melihat wanita berpakaian putih, rambut panjang, dari atas pohon sambil menggoyangkan kakinya. Saya ingin menangis dan pikiran benar-benar kacau waktu itu. Kita coba untuk kembali ke jalur yang biasa. Teman yang gak bisa jalan tadi udah mulai kehilangan kesadarannya. Kita panik, mencoba menelpon pos. Tapi responnya sangat lama dan hampir tidak peduli. Singkat cerita, kita sampai di base camp pukul 23.45. Anehnya, 2 hari setelah di rumah, saya merasa aneh. Saya menemui saudara saya yang bisa melihat makhluk gaib, dan dia berkata, saya ketempelan siampa dalam bahasa Minang, atau dalam bahasa Indonesianya genderuwo, dan juga ada 2 anak yang mengikuti saya. Setelah mediasi, jin itu berkata, anak ini bisa melihat saya, jadi dia harus mengantarkan saya kembali ke Singgalang. Saudara saya sangat marah kepada jin itu dan mengobati saya. Pukul 3 pagi saat saya tertidur, saya selalu bermimpi tentang Gunung Singgalang dan terbangun. Ketika terbangun, saya melihat sosok jin hitam berjenggot itu dari jauh. Kemudian mendekat, semakin mendekat, lalu menindihi saya. Saya nggak bisa gerak dan bersikir. Akhirnya teriak dan menangis. Orang tua saya kaget dan bertanya kepada saya, "Kenapa?" Saya ambil buku dan saya lukis sosok itu. Orang tua saya panik dan besoknya saya diobati ke orang yang pandai. Hidup saya kembali normal setelah 6 hari pulang dari Singgalang. Setelah itu, saya tidak menyesal dan malah senang untuk mendaki lagi. Jadi, setelah banyak mengalami hal tersebut, Duta ternyata malah masih suka untuk mendaki. Karena memang, kenikmatan mendaki itu sesuatu yang tidak bisa dimengerti kalau tidak merasakannya sendiri. Tapi bagi kalian, tetap saja harus hati-hati ya di setiap pendakian. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih untuk Duta yang telah berbagi ceritanya. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita mistis seperti Duta, kalian bisa kirimkan cerita kalian melalui IG atau kirim email yang tertera di bawah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, salam siluman.